Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pastor Erikson Sitepu akan membagikan permenungan kita pada hari Jumat 13 Januari tahun 2023 yang diambil dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudari terkasih, mungkin masih terkenang bagi kita Piala Dunia 2022 yang baru saja berlalu. Sebuah pertandingan sepak bola terbesar di dunia, walaupun sudah berlalu, tetap meninggalkan kenangan untuk banyak orang. Di ajang sepak bola tersebut muncul juga bintang-bintang baru, para pemain, yaitu mereka yang bersinar dalam pertandingan tersebut. Misalnya, sang juara dielu-elukan banyak orang, seperti warga negaranya sendiri. Mereka pulang ke negaranya dikerumuni banyak orang, minta tanda tangan, foto, dan sebagainya. Para pemain itu menjadi sangat populer dan masyarakat melihat mereka sebagai pahlawan. Sehingga tidak heran banyak orang ingin bertemu dengan mereka. Saudara-saudari terkasih, bacaan yang baru saja kita dengar menceritakan orang banyak mencari Yesus. Saat Yesus kembali ke Kapernaum, berbondong-bondong orang mencari dia. Penginjil mencatat tidak ada lagi tempat yang kosong, bahkan di muka pintu pun. Saudara-saudari terkasih, bisa kita renungkan bahwa Yesus itu amat populer di antara masyarakat. Banyak orang ingin melihat sosok Yesus. Ada juga yang ingin mendengar ajarannya. Saudara-saudari, tentu saja Yesus tidak larut dalam euforia karena digemari oleh banyak orang.
Kesempatan ini digunakan Yesus untuk memberitakan firman Allah, sebab untuk itulah ia datang. Yesus setia dalam misinya. Dalam situasi keramaian itulah datang katanya 4 orang membawa 1 orang lumpuh. Tentu saja mereka kesulitan menemui Yesus, sebab sudah dikatakan tadi, tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun. Saudara-saudari, kesulitan itu tidak membuat mereka mundur atau menunggu tanpa usaha. Tekad yang kuat untuk menemui Yesus demi kesembuhan si lumpuh menuntun, membawa mereka untuk membongkar atap rumah tempat Yesus memberitakan firman Allah. Tekad kuat untuk bertemu Yesus dilihat penginjil hari ini sebagai iman mereka akan Yesus Sang Juru Selamat. Dengan demikian, iman mereka tidak luntur saat menghadapi kesulitan. Iman yang kokoh itulah membawa mereka pada akhirnya berjumpa dengan Yesus Tuhan. Ya, iman membawa kita bertemu dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan adalah pertemuan yang membahagiakan, sebab Ia datang untuk menyelamatkan kita. Kebahagiaan itulah yang dialami si lumpuh dalam bacaan hari ini. Ia menjadi sembuh dan dapat berjalan. Itulah saat-saat yang paling membahagiakan bagi si lumpuh, saat ia bisa berjalan seperti manusia pada umumnya. Ia sembuh berkat firman yang keluar dari mulut Yesus, yaitu saat Yesus berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Pertama, apakah sebagai orang beriman, kita mempunyai iman yang kokoh untuk bertemu dengan Yesus? Apakah iman saya tetap kokoh saat saya mengalami kesulitan, saat saya mengalami hambatan untuk bertemu dengan Yesus? Bisa saja kesulitan membuat seseorang putus asa. Namun sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tidak putus asa, kendati menurut kita tidak ada lagi jalan untuk bertemu dengan Yesus. Iman yang kokoh akan membawa kita bertemu dengan Yesus Tuhan kita. Yang kedua, firman Allah menunjukkan kepada kita bahwa dalam keramaian, euforia pun kita bisa menemukan Tuhan, dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudari, kekhasan Katolik ialah keheningan. Misalnya saat kita mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat di gereja, kita seringkali merasakan keheningan yang membantu kita khusyuk mengikuti perayaan itu. Namun saudara-saudari, dalam kehidupan harian kita pun, dalam kesibukan kita pun, bahkan dalam keramaian pun, kita bisa menemukan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang menyelamatkan kita melalui apa? Iman yang kokoh. Yang ketiga, apakah pertemuan saya dengan Tuhan adalah pertemuan yang membahagiakan? Tuhan hadir dalam sabda yang dibacakan. Tuhan hadir juga dalam rupa roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi. Maka refleksi kita adalah, apakah kita merasakan kebahagiaan saat mendengar sabdanya, atau saat menyambut tubuh dan darahnya, saat kita bersatu dengan Tuhan? Bacaan kita hari ini menunjukkan dalam diri si lumpuh tadi bahwa pertemuan dengan Tuhan adalah pertemuan yang membahagiakan, sebab orang lumpuh itu memiliki iman yang kokoh. Semoga kita yang merindukan Tuhan mengalami kebahagiaan
saat kita berjumpa dengan Tuhan dalam sabda dan ekaristi. Semoga amin.